لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu guru semua, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar bersama membahas soal-soal kompetensi teknis untuk semua guru, yang dalam kesempatan kali ini akan membahas 40 soal kompetensi teknis pedagogi beserta jawabannya. Bagi Bapak Ibu guru yang baru menemukan channel Sa'i Edukasi, mohon untuk segera mengklik tombol subscribe, karena mengklik tombol subscribe itu gratis dan menyebarluaskan kepada teman-teman Bapak Ibu guru semua, sehingga dalam menyebarkan kebaikan ini, dalam menyebarkan ilmu ini, menjadi amal ibadah untuk kita semua dan menjadi amal jariah untuk kita semua. Mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Soal nomor 1. Berdasarkan introspeksi dan pendapat teman sesama guru, pribadi yang mencerminkan saya adalah orang yang sulit untuk mengapresiasi perbedaan cara siswa dalam menyelesaikan soal karena membuat bingung yang lain. Orang yang dapat mengapresiasi perbedaan namun hanya untuk hal-hal yang dapat dipahami saja. Orang yang bisa menyembunyikan pikiran dan perasaan yang tidak senang terhadap siswa ketika ada perbedaan dalam menilai sesuatu. Orang yang dapat mengapresiasi keberagaman dan memiliki kebenaran untuk berpendapat, untuk sikap perilaku yang tidak toleran. Orang yang terbuka dengan masukan atas prinsip dan keyakinan diri serta siap mengupayakan kompromi dengan orang lain. Ya, kunci jawaban untuk nomor 1 adalah kepribadian yang ranah ketiga menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Lanjut ke nomor 2. Seorang guru menegur salah satu siswa saat mata pelajaran sedang berlangsung karena ia tidak mendengarkan penjelasan dari guru dan malah bermain handphone. Pernyataan yang patut digunakan guru untuk siswa tersebut adalah, sini, berikan kepada saya handphone kamu. Ini waktunya pelajaran malah bermain handphone sendiri. Kamu sedang melakukan apa dengan handphone itu? Ayo dimatikan dan segera fokus pada penjelasan pelajaran ini. Tolong disimpan dulu handphonenya, saat ini sedang pelajaran. Kamu dapat menggunakannya nanti pada jam istirahat atau setelah pulang sekolah. Ya, pernyataan yang paling tepat yang C. Kunci jawabannya adalah C. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Ya, yang paling santun, yang paling efektif adalah yang C. Kita lanjut ke nomor 3. Di sekolah Anda mengajar mayoritas siswa beragama Islam, namun ada juga yang beragama non-Islam. Ketika memasuki bulan Ramadan, Anda mendapati siswa non-muslim yang sedang makan di depan kelas ketika teman-teman yang lain sedang menjalankan ibadah puasa. Sebagai seorang guru,
Apa yang Anda lakukan untuk menyikapi hal tersebut? Menasehati siswa agar tidak makan di depan kelas selama bulan Ramadan demi menghormati yang berpuasa. Untuk kunci jawabannya adalah yang A. Ya, bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. Lanjut ke nomor 4. R adalah siswa kelas 6 SD yang pintar dan sangat rajin menolong. Ayah R sudah meninggal dan ibunya mencari nafkah sebagai pedagang kue untuk menyukupi kebutuhan anak-anaknya. Seringkali R tidak masuk sekolah karena harus membantu ibunya berjualan. Sebagai guru, R yang sebaiknya Anda lakukan adalah, silakan dicermati pilihan jawabannya. Ya, kunci jawaban untuk nomor 4 adalah E. Kompetensi sosial. Berkomunikasi secara efektif, empati, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Nomor 5. Seorang guru mendapati beberapa siswa yang belum selesai mengumpulkan tugas pada tengah waktu yang telah diberikan, dikarenakan banyaknya tugas yang menumpuk dari mata pelajaran lain. Jika seandainya Anda sebagai guru, apa yang Anda lakukan? Silakan dicermati pilihan jawabannya. Ya, kunci jawaban untuk nomor 5 adalah C, yaitu memberikan toleransi tambahan waktu agar siswa yang belum mengumpulkan tugas dapat menyelesaikan tugasnya. Kompetensi sosial, bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. Lanjut ke nomor 6. Untuk mengerjakan tugas dengan baik, apalagi tugas bertumpuk-tumpuk, selalu diperlukan banyak energi. Terkait dengan hal ini, pilihlah salah satu jawaban yang paling mendekati diri Anda. Silakan dicermati pilihan jawabannya. Ya, kunci jawaban yang tepat untuk nomor 6 adalah E. Semua terselesaikan sesuai waktu direncanakan sehingga masih ada energi untuk tugas berikutnya. Kompetensi kepribadian. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. Lanjut ke nomor 7. Sekolah Anda pada akhir libur semester mengadakan studi tour ke luar kota selama 3 hari, dan Anda menjadi salah satu guru pendamping kegiatan studi tour itu. Sesuai rencana, rombongan studi tour akan tiba kembali di sekolah hari Minggu sore pukul 17. Karena hari Senin adalah hari pertama masuk sekolah, tetapi karena sesuatu dan lain hal, rombongan baru tiba kembali ke sekolah hari Senin pukul 3. Beberapa guru berencana untuk izin tidak masuk pada hari pertama karena kelelahan. Apa yang akan Anda lakukan? Silakan cermati pilihan jawabannya. Jawaban untuk nomor 7 adalah A. Tetap masuk sekolah meskipun tidak seharian penuh sebagaimana hari-hari biasa. Bertindak sesuai dengan norma agama,
hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. Lanjut ke nomor 8. Anda memiliki siswa yang ingin sekali menguasai keterampilan yang menurut Anda belum saatnya dikuasai oleh siswa tersebut. Di sekolah hanya Anda yang dapat melatihnya, namun Anda tidak memiliki waktu luang. Ucapan yang tepat dikatakan kepada siswa adalah, silakan cermati pilihan jawabannya. Ya, kunci jawaban untuk nomor 8 adalah B, bahwa siswa belum waktunya menguasai keterampilan itu dan saya sibuk sehingga tidak bisa melatihnya. Kompetensi sosial, berkomunikasi secara efektif, empati dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat. Lanjut ke nomor 9. Menurut saya, gambaran ideal seorang guru adalah, silakan dicermati pilihan jawabannya. Ya, jawaban untuk nomor 9 adalah E, melaksanakan tugas secara mandiri maupun kolaborasi sesuai aturan yang berlaku. Deskripsi pekerjaan dan tanggung jawab agar tujuan sekolah lebih berarah dan terukur kinerjanya. Kompetensi kepribadian, menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. Lanjut ke nomor 10. Menurut Anda, sikap dan perilaku guru yang mencerminkan nilai-nilai keagamaan yang dianutnya adalah, silakan dicermati kunci jawabannya. Ya, kunci jawaban untuk nomor 10 adalah E, yaitu rajin beribadah disertai sikap dan perilaku yang proaktif, menolong kepada siapapun, serta menunjukkan perilaku keteladanan. Kompetensi kepribadian, bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. Lanjut ke nomor 11. Anda memiliki beban mengajar yang tinggi dalam seminggu. Di samping itu, Anda menjadi salah seorang pengurus inti koperasi sekolah untuk kesejahteraan warga sekolah. Apa yang Anda lakukan? Silakan dicermati pilihan jawabannya. Kunci jawaban untuk nomor 11 adalah A. Saya berbagai tugas dengan pengurus inti lainnya dalam mengelola koperasi sehingga tidak mengganggu tugas mengajar. Lanjut ke nomor 12. Seorang siswa bercerita kepada guru kalau dia merasa ditipu oleh temannya yang sudah menjanjikan kalau akan mengajari matematika sebagai persiapan ujian tengah semester. Tapi pada hari yang telah disepakati temannya tidak datang dengan alasan ada urusan mendadak. Siswa tersebut merasa kecewa karena temannya tidak menepati janji hingga nilainya menjadi jelek. Walaupun sebelumnya keduanya bersahabat, saat ini mereka tidak saling bertegur sapa. Jika seandainya Anda adalah mendapat cerita tersebut, apa yang Anda lakukan? Silakan dicermati pilihan jawabannya.
Kunci jawaban untuk nomor 12 adalah D. Memfasilitasi pertemuan di antara keduanya untuk membangun saling kesepahaman mengenai masalah tersebut dan jalan penyelesaiannya. Kompetensi sosial: bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. Lanjut ke nomor 13. Teman-teman menilai saya sebagai orang yang dalam berhubungan dengan orang lain. Silakan dicermati kunci jawabannya, pilihan jawabannya. Kunci jawaban untuk nomor 13 adalah E. Mudah menyesuaikan diri serta mampu menjelaskan dengan rinci bila mana ada perbedaan. Kompetensi sosial: beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya. Lanjut ke nomor 14. Sebagai seorang ketua kelompok kerja guru, ketika membagi tugas kelompok saya akan... Silakan dicermati pilihan jawabannya. Kunci jawaban untuk nomor 14 adalah E. Membagi tugas dengan memperhatikan minat dan kompetensi setiap anggota sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik. Lanjut ke nomor 15. Para siswa berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, mencakup budaya, nilai, tingkat ekonomi maupun tingkat pendidikan orang tua terhadap berbagai perbedaan. Sikap guru sebaiknya adalah, silakan dicermati pilihan jawabannya. Kunci jawaban untuk nomor 15 yang tepat adalah E. Peka terhadap perbedaan dan berperan menumbuhkan sikap saling menghargai antara siswa satu dengan lainnya. Lanjut ke nomor 16. Terdapat peserta didik yang mengadu kepada guru bahwa ia selalu melakukan tugas piket kebersihan kelas sendiri. Anggota yang lain tidak mau terlibat membersihkan kelas. Mereka memaksa dan mengancam jika melaporkan tersebut pada wali kelas. Sebagai guru yang mengetahui hal tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Silakan dicermati pilihan jawabannya. Kunci jawaban untuk nomor 16 adalah B. Guru melakukan evaluasi keterlibatan siswa terkait kegiatan piket kebersihan kelas serta menyampaikan hasilnya agar menjadi perhatian seluruh siswa untuk terlibat dalam tanggung jawab tersebut. Lanjut ke nomor 17. X adalah guru di salah satu sekolah favorit. X mempunyai seorang teman guru yang pernah menolongnya. Suatu ketika, X mengetahui bahwa teman tersebut berbohong kepada beberapa wali murid yang dapat mencemarkan nama sekolah. Jika X melapor pada kepala sekolah, maka kasusnya akan ramai dan teman-teman tersebut bisa mendapatkan sanksi. Namun, bila tidak melapor, lambat laun nama sekolah akan tercemar dan banyak wali murid yang dirugikan. Terkait hal ini, menurut Anda yang sebaiknya dilakukan si X adalah,
Silakan dicermati kunci pilihan jawabannya. Kunci jawaban untuk nomor 17 adalah E. Mengajak dan menemani teman melapor pada kepala sekolah dan membantu mencari solusinya. Lanjut ke nomor 18. Seringkali seorang guru harus menjalankan tugas yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keterampilan. Apa tanggapan Anda bila menerima tugas seperti ini? Silakan dicermati pilihan jawabannya. Kunci jawaban untuk nomor 18 adalah E. Menjalankan tugas dan menganggap sebagai kesempatan untuk belajar pada bidang yang belum pernah saya geluti. Lanjut ke nomor 19. Di wilayah Anda mengajar ada komunitas GTT, guru tidak tetap, yang terwadahi dalam PGRI, melakukan penggalangan dana sukarela untuk berjuang ke Jakarta, mengusulkan ke pemerintah agar diangkat sebagai PNS. Jika Anda adalah guru PNS yang telah menerima tunjangan profesi, apa yang akan Anda lakukan? Silakan cermati pilihan jawabannya. Kunci jawaban untuk nomor 19 adalah C. Menaruh simpati terhadap upaya penggalangan dana itu meskipun tidak harus memberikan kontribusi dalam bentuk uang. Lanjut ke nomor 20. Anda memiliki tetangga yang anaknya tidak didaftarkan ke sekolah meskipun sudah memasuki usia sekolah. Karena anak tersebut adalah anak berkebutuhan khusus. Sebagai tetangga yang berprofesi sebagai guru, apa yang Anda lakukan? Silakan cermati pilihan jawabannya. Kunci jawaban untuk nomor 20 adalah A. Menjelaskan kepada orang tua bahwa ABK juga memiliki hak untuk sekolah dan terdapat banyak sekolah yang mau menerima ABK sebagai siswanya. Lanjut ke nomor 21. Seorang siswa kedapatan membawa handphone ke sekolah, padahal sekolah sebenarnya sudah memberikan tulisan peringatan serta aturan untuk tidak membawa handphone ke sekolah. Sebagai guru yang berkewajiban memberikan pendidikan, bagaimana Anda menanggapi permasalahan tersebut? Silakan dicermati pilihan jawabannya. Kunci jawaban untuk nomor 21 adalah B. Apabila mengetahui siswa yang membawa handphone, segera menyampaikan hal ini pada wali kelas serta guru bimbingan dan konseling untuk memperoleh penanganan lebih lanjut. Lanjut ke nomor 22.
Salah satu tugas guru piket adalah membuat surat keterangan pemberian poin pelanggaran bagi guru, karyawan, dan siswa yang dapat terlambat. Poin pelanggaran tersebut pada jumlah tertentu akan diberi sanksi sesuai kesepakatan. Ketika Anda menjadi guru, piket adalah seorang guru dan anaknya. Kebetulan anak tersebut sekolah di sekolah Anda. Datang terlambat 30 menit. Sesuai aturan, datang terlambat 30 menit harus diberi poin pelanggaran sebanyak 30 poin. Tiba-tiba teman Anda yang terlambat tersebut meminta kepada Anda agar dia dan anaknya tidak dibuatkan surat keterangan poin pelanggaran karena alasan ban motor pecah. Apa yang akan Anda lakukan? Silakan dicermati pilihan jawabannya. Kunci jawaban untuk nomor 22 adalah D, yaitu tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran baik kepada teman Anda dan juga anaknya sesuai aturan. Lanjut ke nomor 23. Seorang anak berminat pada kelompok peminatan bidang ilmu pengetahuan sosial ketika memilih studi lanjut ke SMA. Namun orang tuanya bersikukuh agar anaknya memilih peminatan pada bidang ilmu pengetahuan alam. Orang tua menginginkan anaknya menjadi dokter agar masa depannya terjamin. Menurut si anak, ia merasa tidak mampu jika studi lanjut di kedokteran dan kurang meminati mata pelajaran ilmu biologi, matematika, serta fisika kimia. Sebagai wali kelas, apa yang Anda lakukan? Silakan dicermati pilihan jawabannya. Kunci jawaban untuk nomor 23 adalah E. Bersama guru BK, Anda lanjut ke nomor 24. Ketika Anda tahu ada siswa berbeda agama tidak dapat mengikuti pelajaran tambahan yang dianggap sangat penting karena menyampaikan kegiatan ritual keagamaannya, maka yang sebaiknya Anda lakukan, silakan cermati pilihan jawabannya. Kunci jawaban untuk nomor 24 adalah E. Membolehkan siswa tersebut tidak mengikuti pelajaran tambahan dan memberi kesempatan untuk bertanya atau mengikuti jadwal kelas yang lain. Lanjut ke nomor 25. Dalam perjalanan menuju sekolah, pada saat di pemberhentian perempatan, Anda melihat siswa SMA pengendara motor berhenti melewati marka jalan. Anda sebagai guru akan melakukan apa? Silakan dicermati pilihan jawabannya. Kunci jawaban untuk nomor 25 adalah C. Menegur dengan santun agar siswa tersebut tidak melampaui garis marka jalan demi keselamatannya. Lanjut ke nomor 26. Suatu ketika Anda menjadi tuan rumah dalam acara rutin pertemuan warga RT. Semua warga RT diundang untuk acara pertemuan rutin setiap bulan. Tamu pertama yang datang ke rumah Anda adalah seorang warga paling miskin di RT. Apa yang akan Anda lakukan? Silakan dicermati pilihan jawabannya. Kunci jawaban untuk nomor 26 adalah A.
menyalami tamu pertama dengan menggandengnya dengan penuh respek untuk duduk di kursi yang telah disediakan. Lanjut ke nomor 27. Ada siswa yang kurang bergairah belajar di kelas Anda. Terkait dengan hal ini, tindakan yang Anda lakukan sebagai guru adalah, silakan dicermati pilihan jawabannya. Kunci jawaban untuk nomor 27 adalah E. Memahami kondisi siswa tersebut, berusaha terus menemukan cara membangkitkan semangat belajarnya. Lanjut ke nomor 28. Bayangkan suatu ketika Anda sedang berjalan bersama dengan anak Anda. Tiba-tiba ada orang memaki Anda secara tidak sopan, padahal Anda merasa tidak berbuat salah. Apa yang akan Anda lakukan? Silahkan cermati pilihan jawabannya. Jawaban untuk nomor 28 adalah E. Mengajak bicara baik-baik dan tegas agar anak melihat bagaimana caranya berkomunikasi dalam kondisi sengketa. Lanjut ke nomor 29. Bagaimana sikap Anda terhadap guru yang melaksanakan pembelajaran dengan model ancaman dan pemaksaan kepada peserta didik agar berprestasi unggul? Silakan dicermati pilihan jawabannya. Ya, kunci jawaban untuk nomor 29 adalah A. Lanjut ke nomor 30. Karena terbiasa bekerja cepat dan teratur, Anda sering memiliki waktu setelah mengajar. Anda melihat ada teman yang sedang kerepotan mengerjakan sesuatu yang harus segera diselesaikan. Tindakan yang mencerminkan diri Anda adalah, silakan dicermati pilihan jawabannya. Kunci jawaban untuk nomor 30 adalah D. Memahami kesulitan teman itu dan siap membantu ketika teman itu meminta bantuan saya. Lanjut ke nomor 31. Saya adalah orang yang menunjung tinggi apa yang telah menjadi prinsip yang saya katakan. Seandainya saya ke nomor 33. Tugas di sekolah, di rumah, dan di lingkungan sosial silih berganti. Satu tugas belum selesai dikerjakan, tugas berikutnya sudah menunggu. Dalam situasi seperti itu, bagaimana reaksi Anda? Silakan dicermati pilihan jawabannya. Kunci jawaban untuk nomor 33 adalah E. Saya bekerja dengan cepat, semua tugas terselesaikan sepenuhnya dengan tuntas sesuai rencana dan waktunya. Lanjut ke nomor 34. Kompleks di mana Anda tinggal setiap musim hujan selalu banjir. Sebagai akibat tidak ada saluran air menuju sungai. Warga sudah beberapa kali mengajukan kepada pemerintah desa atau kelurahan untuk dibuatkan saluran pembuangan air, tetapi tetap saja permohonan itu belum dipenuhi.
Akibatnya, salah satu warga yang cukup berpengaruh di wilayah itu mengajak dan atau mempengaruhi warga lain untuk tidak membayar pajak pada tahun itu. Sebagai guru, apa yang Anda lakukan? Silakan dicermati pilihan jawabannya. Kunci jawaban untuk nomor 34 adalah A. Mengingatkan warga agar tetap membayar pajak karena membayar pajak itu kewajiban warga negara. Lanjut ke nomor 35. Ada rapat desa yang dipimpin kepala desa sedang mengidentifikasi program desa yang akan didanai melalui dana desa. Sebagai guru, program apa yang akan Anda usulkan? Silakan dicermati pilihan jawabannya. Jawaban untuk nomor 35 adalah A. Membangun fasilitas umum untuk memfasilitasi anak usia dini karena di desa itu belum ada fasilitas. Lanjut ke nomor 36. Kemampuan untuk menciptakan, memiliki daya cipta atau mampu menciptakan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun alat yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya dalam pembelajaran merupakan sikap kreatif guru ketika menyampaikan ilmu kepada siswa. Model yang sesuai dengan sikap kreatif memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar adalah kunci jawaban untuk nomor 36 adalah B. Ciri-ciri CTR. 1. Konstruktivisme. Konstruktivisme adalah proses membangun atau mengembangkan pengetahuan baru dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman. Inquiry adalah proses pembelajaran didasarkan pada pencarian dan penemuan melalui proses berpikir sistematis. Pengetahuan bukanlah hasil dari mempertimbangkan sejumlah fakta, tetapi hasil dari proses menemukan sendiri. Pembelajaran menekankan pemanfaatan lingkungan sekitar sebagai media sehingga pembelajaran lebih bermakna. Lanjut ke nomor 37. Guru banyak menggunakan ceramah dalam kegiatan pembelajaran karena tidak tersedia media dan sumber belajar. Kondisi tersebut mengakibatkan prestasi belajar siswa rendah. Menghadapi situasi tersebut, bagaimana cara Anda menyelesaikannya? Silakan dicermati pilihan jawabannya. Kunci jawaban untuk nomor 37 adalah A. Saya memanfaatkan alam sekitar sekolah sebagai media dan sumber belajar untuk mengaktifkan kegiatan belajar siswa. Lanjut ke nomor 38. Anda ditugaskan di sekolah kurang maju yang ditandai oleh kegiatan belajar mengajar tidak optimal, media dan sumber belajar yang minim, serta kemandirian belajar siswa yang rendah. Apa upaya Anda untuk menghadapi keadaan tersebut? Silakan dicermati pilihan jawabannya.
Kunci jawaban untuk nomor 38 adalah E. Saya berusaha sekuat tenaga dan pikiran untuk menemukan cara-cara baru memajukan sekolah. Ini menguji daya adaptasi Anda dan kreativitas Anda. Ciri-ciri adaptasi cepat dan tanggap terhadap perubahan. Ciri-ciri kreatif mampu menemukan atau mengemukakan hal baru yang belum terpikirkan orang lain. Lanjut ke nomor 39. Mengajar di kelas yang berjumlah 40 orang siswa. Kegiatan yang dilakukan oleh siswa adalah diskusi tentang materi pelajaran. Anda mengamati kegiatan pembelajaran selama diskusi, namun selama pengajaran masih cenderung ramai dan banyak siswa yang bergurau. Berdasarkan hal tersebut, tindakan Anda adalah, silakan dicermati pilihan jawabannya. Kunci jawaban untuk nomor 39 adalah C. Langkah-langkah mengatasi siswa ramai saat diskusi. Mengenal karakteristik siswa. Memilih tugas atau proyek yang memancing kerjasama. Keep moving. Pengaturan denah duduk. Pertanyaan tingkat tinggi. Lanjut ke nomor 40. Untuk mengembangkan kemampuan sosial emosional anak, guru lebih tepat memilih alat bermainan ... Silakan dicermati pilihan jawabannya. Kunci jawaban untuk nomor 40 adalah A. Perkembangan sosial emosional anak adalah proses perkembangan pribadi anak selaku seorang anggota masyarakat dalam berhubungan dengan orang lain. Perkembangan ini berlangsung sejak bayi hingga akhir hayat manusia. Pemilihan media untuk mengembangkan kemampuan sosial emosional adalah dengan menyediakan media yang menumbuhkan interaksi dengan orang lain, baik langsung maupun tayangan media animasi atau film. Demikian pembahasan 40 soal manajerial. Semoga dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu guru semua. Jika memang Bapak Ibu guru merasakan ada manfaatnya, silakan klik tombol subscribe dan sebarluaskan channel ini kepada teman-teman Bapak Ibu guru semua. Semoga apa yang kita lakukan sebagai menjadi amal ibadah untuk kita semua dan menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiru qauli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.